Kemudian yang kelima kesimpulan, dan yang keenam penutup. Itulah acara-acara yang akan kita laksanakan pada pagi menjelang hari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama buka acara ini. Rekan kita itu Pak sama rekan kita, di mana di sini rekan ya, kami dari Babinsa ya, Dimas dan Babinsa Desa Legundi, dan saya sini bukan, nanti jangan mereka salah tangkap ya, nanti saya sini sebatas Babin Katimas dan Babinsa hanya nanti bisa memfasilitasi saja. Silakan rekan nanti. Mau nggak mau kami punya tempat. Jadi kami yang memfasilitasi ini Pak Adan. Bukan berarti kami memutuskan masalah ini, bukan. Di sini kita duduk bareng untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ketua Kabupaten, GML dan juga kecamatan beserta anggotanya yang saya hormati, beserta bapak-bapak ibu semua, pada siang hari ini mudah-mudahan kita di dalam mediasi ini mendapatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga permasalahan ini tidak berlanjut lagi dan segera selesai. Tentunya dengan mediasi ini semuanya saling mengerti dengan masalah-masalah itu. Kita bahas sama-sama di sini. Solusi mencari keputusan. Ya, tadi saya sampaikan semua. Kalau saya rekam, saya mati ya masuk akal semua ya. Tapi intinya kalau bisa kita selesaikan di tingkat paling bawah, ya kita selesaikan. Ya saya katakan ada, nah beliau minta tahu surat tanah itu. Nah saya disuruh ngambil, ya saya ambil gitu. Masih sudah saya ambil, memang dicek beberapa kawan di GML sama ketuanya juga bahwa ini ya benar ada suratnya di sini dan atas nama Labi, dan juga ada semua surat itu yang beratasnamakan Halabi, dan kwitansi pembayaran juga sudah ada, dan serah terima pernyataan dari beliau Halabi juga ada. Maka dari itu, itulah surat semua saya perlihatkan. Nah sesudah itu beliau katanya mau dibawa surat itu. Nah kalau itu saya bawa surat ini karena saya sudah menemukan surat tanah ini. Nah itu tadi. Jadi saya larang, saya nggak boleh membawa yang asli. Kalau fotokopinya boleh, saya bilang gitu. Nah beliau Mas Rijal ini tidak mau, bahwa sedikit memaksa surat itu masih di tangannya saya pegang, diperkuat beliau sehingga katanya saya bawa untuk menyatakan bahwa saya benar menemukan surat ini ada di tangan Bapak. Nah teman-temannya bilang ya ini aman, nanti kalau dibawa juga aman, nggak ada masalah. Kalau memang ini kebenarannya nanti benar bahwa itu terjadi, tidak karena memaksa, karena tidak maling ngomongnya, nanti kembali ke tangan Bapak, gitu bahasa beliau. Beberapa temannya meyakinkan, ya Pak aman aja, nanti saya pinjam mungkin 3 hari setelah dari Jawa akan saya pulangkan ke tangan Bapak. Nah itu tadi, nah itulah terjadi sehingga
pada hari itu lepaslah surat saya. Saya percaya kalau tidak ada masalah selama di tangan saya surat itu, karena dengan dasar apa yang saya bilang tadi, segel pembelian dengan kwitansi pembayaran itu tidak ada kaitannya dengan orang lain. Maka dari itu, karena saya sedikit terpaksa memaksa beliau mau bawa surat itu, ya saya lepaskan. Katanya cuma 3 hari dia minum, nanti saya pulangkan. Nah sesudah itu, beberapa hari, 3 hari sesudahnya, saya bel beliau Pak Rijal, ya kan, berapa kali saya bel, sehingga beliau mengatakan, Mas, surat saya di mana? Kalau memang nantinya udah waktunya, terus sudah pulang dari Jawa, saya katakan, tolong pulangin, karena itu lepas dari tangan saya dan dari meja rumah saya. Saya nggak mau kemana ngambil surat itu, tolong pulangin hari ini juga. Nah beliau jawab, nggak bisa, karena ini bermasalah, katanya Bapak beli kan tidak bikin segel. Ya apa bedanya dengan pernyataan yang dibuat lagi? Menurut saya itu sudah benar, saya bilang gitu. Nah itulah, jadi sampai hari ini juga belum kembali surat itu. Terus Mas Iwan saya datangin ke rumahnya, saya minta surat itu, katanya belum selesai urusan. Terlalu lama. Nah, jadi dari cerita kronologi awal dimulai bahwa pihak dari ahli waris dari Pak Haji Ashar Ashari, nah itu mendatangi salah satu anggota GML, menghubungi untuk minta bantuan terkait bahwa mereka itu selaku ahli waris, orang tuanya dulu itu pernah punya uang membeli tanah di daerah Ketapang sini. Nah, kemudian Pak Ashari itu mempunyai orang kepercayaan yang masih sisa itu terutama Pak Halabi untuk membeli tanah. Waktu itu mendapat 7 bidang tanah. Nah, kemudian kami tidak tahu permasalahan apa dan kami telusuri bahwa ada tinggal 3 lagi tanah tersebut yang masih ada, sedangkan yang 4 itu sudah dijual sama Pak Ashari. Nah, kemudian kami telusuri, kami tanya-tanya semuanya, terutama dari ketua DPK GML dari Ketapang, Pak Rijal bersama anggotanya menemui bahwa ada sertifikat tersebut. Nah, kemudian Pak Rijal menemui Pak Wike. Di situ katanya Pak Wike yang menggarap lahan tersebut. Nah, di situ ketua menanyakan bahwa apakah benar tanah tersebut digarap Bapak dan apakah benar itu sertifikatnya ada? Benar, ada. Sudah itu Pak Rijal ini mencoba meminta bukan sertifikat, ibaratnya surat leges itu. Nah, Pak Rijal langsung menemui ahli waris bahwa benar tanah tersebut ibaratnya tanah yang dibeli orang tuanya zaman dulu, yang dipercayai Pak Halabi selaku orang yang dipercaya untuk mengurus permasalahan di sini. Dahulunya Pak Halabi ini berlokasinya di daerah Ketapang, Pak. Di daerah mana? Ketapang Unggah. Kemudian setelah beberapa tahun akhirnya Pak Halabi ini pindah di Serang. Nah, ketika itu makanya Pak Rijal beserta anggota-anggota lainnya menemui ahli waris, benar atau tidak surat ini? Benar. Nah, kemudian Pak Rijal langsung konfirmasi ke Pak Wike bahwa ini tanah ahli waris. Di situ Pak Wike masih tidak percaya. Akhirnya pada waktu tanggal berapa kemarin itu anggota GML beserta Pak Wike juga tanggal 26 Januari itu langsung konfirmasi ketemu Pak Halabi yang bersangkutan yang tertera dari atas nama Pak Halabi dalam surat leges tersebut. Nah, di situ kami mencoba
berkoordinasi dengan Pak Halabi. Nah, ketika itu Pak Halabi menyatakan bahwa emang benar itu tanah atas nama dia, dan belinya juga dia pakai uang Pak Haji Asari. Cuman waktu itu mereka itu seperti bahasanya berbisnis. Berbisnis itu ibaratnya tanah. Jadi yang modalin itu Pak Asari. Nah, terus Pak Halabi yang untuk mencari tanah tersebut. Jadi dibuat atas nama Pak Halabi semua. Nah, ketika itu 4 itu sudah dijual karena Pak Asari itu menyatakan gimana ini tanah kok ibaratnya nggak untung-untung gitu istilahnya, ibaratnya nggak berkembang gitu kan. Akhirnya dijual, yang penting modal kembali pada waktu itu. Ya sudah, jadi 4 itu. Nah, ketika 3 ini rupanya Pak Halabi bersikap bahwa itu punya dia, gitu kan. Saya di situ saya berbicara dengan Pak Halabi bahwa namanya keuntungan bisnis, mau rugi atau untung, itu tetap hasilnya dibagi 2. Ini selaku ahli waris ingin juga mendapatkan, memperoleh dari hasil bisnis tersebut. Cuman di situ Pak Halabi bahwa dia itu merasa milik Pak Halabi, nggak ada lagi bersangkutan dengan ahli waris. Di situ bilang kalau Pak Asari masih hidup mungkin bisa bercerita, cuman karena ini nggak bisa bercerita, jadi saksi hidup itu cuma Pak Halabi. Nah, di situ Pak Halabi menyatakan bahwa emang benar itu sudah dialihkan ke Pak Wike, dan surat pernyataan juga ada. Tapi di situ nggak ada bunyinya jual beli, hanya mengalihkan. Dalam surat pernyataan juga hanya mengalihkan tanah yang mana, luasnya berapa. Nah, sedangkan itu ada sertifikat. Nah, di situ juga rundingan Pak Halabi saya bilang, ketika di situ Pak Halabi suatu saat ingin mengambil tanah tersebut, ya Pak Wike udah nggak bisa apa-apa lagi, karena di situ bunyinya mengalihkan, bukan transaksi jual beli atau ganti rugi garapan. Dalam hukum juga konteksnya mungkin Pak Polisi juga tahu mungkin. Terasa sih, kalau emang benar itu kepemilikan Pak Wike, di situ bunyinya bukan surat pernyataan dan untuk mengalihkan, tapi ganti rugi jual beli berdasarkan surat legis. Nah, setelah itu pulang dari Serang itu, Pak Wike pun iya juga katanya, menyatakan iya juga suatu saat pasti bakal diambil juga sama Pak Halabi. Pak Wike nggak bisa apa-apa. Setelah berapa hari kemudian Pak Halabi telepon kami untuk berikan kuasa kepada kami, karena ini nggak ada urusan ahli waris, karena di situ atas nama surat itu Pak Halabi, bukan atas nama Pak Azhari. Jadi ahli waris nggak bisa. Ya sudah, jadi Pak Halabi memberikan kuasa kepada kami untuk mengurus, menggarap, mengalihkan atau menjual tanah tersebut sampai sekarang. Dan bukti kuasanya pun ada kita dari Pak Halabi. Dan dari hasil rekaman kita ketemu Pak Wike beserta sama saudaranya dengan Pak Halabi pun ada di situ. Ini ada rekamannya, mungkin ada sekitar 1 jam saya merekam ini ada. Dan Pak Halabi juga bilang suatu saat itu bakal diambil karena itu bunyinya mengalihkan istilahnya, bukan istilahnya transaksi jual beli. Makanya kami dari GML bersikap jelas bukan kami bergerak atas dasar kuasa. Kalau bukan tanpa dasar kuasa kami tidak bisa bergerak, Pak. Pertama kami dapat dari ahli waris, karena ahli waris tidak bersangkutan, ya sudah kami pulang. Istilahnya kosong lah, kami tidak dapat apa-apa. Tapi setelah pulang kemudian itu berapa minggu kemudian Pak Halabi minta kuasa kami untuk ambil tanah garapan tersebut, coba urus atau enggak jual, bahasanya seperti itu ke kami. Makanya kami sampai sekarang pun tetap bersikukuh yang mempertahankan hak-hak dari Pak Halabi selaku pemberi kuasa. Kalau tanpa pribadi kami enggak ada, kami istilahnya ingin menguasai tanah tersebut, enggak. Kami bergerak berdasarkan kuasa. Kalau tanpa kuasa kami tidak bisa bergerak. Kita kan belum tahu ya, itu baru omongan Pak Ketut. Nah, saya mohon supaya Pak Halabi itu hadir di sini
Jangan Pak Alabi itu tidak dihadirkan, tidak akan selesai persoalan ini. Begitu kalau menurut pendapat saya. Ya, ini saya tolong ini dijernihkan ya. Saya mungkin ya dari organisasi ini kemungkinan sudah mempunyai ADRT, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu harus kita paham di situ. Ya. Apa tugas dan wewenangnya dari GML ini? Kan begitu. Saya rasa ada seperti itu. Kalau saya punya organisasi ada ADRT-nya, ya. Apalagi ini mengatasnamai Gema masyarakat lokal. Masyarakat lokal Lampung Selatan ini isinya bermacam-macam suku. Ya, kearifan lokal itu bermacam-macam suku. Saya terima kasih kan begitu untuk gerakan itu, tapi gerakan ini supaya gerakannya di jalan yang benar, ya. Supaya jangan kita ngelawan hukum gitu. Ini harapan saya ya, saya memberikan pandangan kan. Saya tidak ada memihak kepada Pak Ketut dulu kan begitu. Saya ingin mendengarkan Pak Alabi dulu kan begitu. Dan nanti Pak Alabi dengan ahli waris Pak Asari supaya kumpul juga di sini dengan Pak Ketut dan GMF. Itu harapan saya. Nah ini kalau sekarang ini kan begitu, saya mohonlah persoalan ini tolong dijernihkan sejernih-jernihnya. Itu yang saya minta ya. Supaya jangan sampai Pak Iwan udah kenal baik, saudara-saudara kita udah Maaf nih Pak Ketua, kami mau bertanya nih, bagaimana hasil musyawarah mengenai tanah yang ada di Legundi, tepatnya di Balai Desa Legundi tadi, bagaimana hasilnya Pak Ketua? Alhamdulillah, anggota GML DPK Ketapang sudah memenuhi undangan Kepala Desa Legundi didampingin oleh anggota GML dari DPP yang hadir untuk mendampingin di Ketapang, Ketua DPK Kalianda, Sekjen dan Satgas dari DPP. Alhamdulillah undangan sudah kita hadiri guna untuk musyawarah tentang tanah yang ada di Desa Legundi. Dikenakan kami dari DPK Ketapang diberi kuasa oleh Bapak Halabi untuk mengalihkan siapa yang akan menggarapnya dengan luas tanah 1,5 hektar. Dikenakan ada kesimpang siuran antara yang menggarap sekarang Pak Wike masih tetap ya, kesimpulan dia pribadi itu masih punya dia, tapi kami dari DPK Kecamatan Ketapang sudah punya surat kuasa untuk siapa yang akan mengalihkan tanah tersebut. Dan sebagai pedoman kami dari DPK Ketapang, kami tetap akan mempertahankan itu, dikenakan surat kuasa itu sudah ditandatangani dan diserahkan sepenuhnya oleh Bapak Halabi yang dari Serang. Segitu aja Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua ya. Ya.